Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami khususnya kelas 12. Tolong anak-anak kami dengarkan, simak dan perhatikan. Materi kita untuk hari ini mengoperasikan software email client. A. Email atau electronic mail. Email atau electronic mail merupakan suatu proses dan cara pengiriman pesan atau gambar melalui jaringan internet. Komunikasi menggunakan email dilakukan dengan cara mengetik pesan yang akan dikirim pada software yang dikhususkan untuk keperluan ini, misalkan Outlook Express, Yahoo Mail, Gmail, atau yang lainnya. Yang pertama, masuk kita cara kerja email. Pada dasarnya, proses pengiriman email sama dengan proses pengiriman surat biasa, snail email, yang harus melewati beberapa kantor pos sebelum sampai tujuannya. Setelah dikirim melalui komputer yang tersambung internet. Sebuah email masuk ke beberapa komputer lain di sepanjang jaringan internet yang disebut dengan mail server. Ketika email tersebut sampai ke server yang menjadi tujuan atau alamat email tujuan kepada siapa email tersebut dikirimkan. Email disimpan pada sebuah mailbox. Si pemilik alamat email yang dituju baru bisa mendapat email itu kalau yang bersangkutan mengecek mailbox-nya. Ini gambarnya bisa anak kami lihat. Ini dia namakan dengan Linux Mail Server. Ini servernya. Bisa anak kami lihat, karena dengan adanya gambar-gambar ini akan memudahkan anak-anak kami untuk memahaminya. 2. Anatomi alamat email. Bila kamu membaca alamat sebuah email, kamu bisa membayangkan seberapa jauh lokasi pengiriman surat dari posisimu. Sedangkan untuk alamat email terdiri dari dua bagian yang dipisahkan dengan alamat email terdiri dari dua bagian yang dipisahkan dengan tanda action atau @ Misalnya alamat. Bisa anak kami lihat ini. irama1256@yahoo.com. Ini sebagai contoh ya. Di sebelah kiri disebut username, yaitu Irama 1256. Yang menunjukkan identitas si pemilik, singkatan nama, nickname, nomor, atau apapun. Username juga menjadi nama bagian mailbox yang dimiliki seseorang disebut mail server. Di sebelah kanan disebut domain name atau yahoo.com yang menunjukkan identitas mail server di mana seorang user memiliki mailbox-nya. Bisa anak-anak kami lihat, tadi kata ibu terbagi dua dia. Kalau dia di sebelah kiri dari itu disebut username, inilah itu. Irama 1256. Inilah sebelah kiri daripada Kemudian sebelah kanan ini yahoo.com. Dinamakan dia dengan domain name. Yahoo.com ini dinamakan dengan domain name. Sedangkan Irama 1256 ini dinamakan dengan username. Karena tadi terbagi dua dia, action atau @nya itu sebelah kiri dan sebelah kanan. 3. Variasi bentuk komunikasi dengan email. Ibu rasa mengenai komunikasi di bahasa Indonesia juga sudah pernah dipelajari. Komunikasi anak-anak kami masih ingat apa yang dimaksud dengan komunikasi itu? Komunikasi ini sangat luas pengertiannya. Di bahasa Indonesia ada pelajaran kita mengenai komunikasi, di simulasi digital ini juga ada pelajaran kita mengenai komunikasi. Tetapi komunikasi yang kita pelajari di sini yaitu melalui email. Berarti dia melalui komputer, melalui jaringan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin nanti bisa kita pelajari memang melalui ada dia lisan,
ada tulisan, ada gambar. Karena komunikasi ini adalah proses menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi bisa kita buat dia secara lisan, bisa juga secara tulisan, bisa juga secara gambar. Kalau dia lisan, contohnya, anggap aja sekarang ini, Ibu memberikan materi kepada anak-anak kami, menjelaskan mengenai materi kita, itu sudah dinamakan dengan lisan. Atau mendengarkan ceramah, atau bisa juga nanti kita dengarkan dia mungkin di radio ada dia berita-berita, itu juga termasuk komunikasi. Atau menelepon langsung, itu juga termasuk komunikasi secara lisan. Kalau dia tulisan, kalau tulisan itu nanti bisa kita buat dia melalui surat menyurat. Tetapi sekarang Ibu rasa surat menyurat ini sudah jarang dipergunakan orang. Karena hari semakin canggih, penemuan-penemuan juga di sini, barang-barang penemuan elektroniknya semakin canggih juga. Jadi komunikasi melalui surat sudah jarang dipergunakan orang. Mungkin nanti dibuat dia melalui handphone atau HP. Bisa kita buat di situ melalui chat, bisa juga kita buat di SMS, bisa juga kita buat di situ nanti di Messenger. Kemudian ada lagi dia melalui gambar. Melalui gambar juga bisa kita buat dia komunikasinya. Contoh di situ bisa kita lihat dia ada teks, ada gambarnya. Atau contohnya televisi. Kalau televisi itu bisa dikatakan dia secara komunikasi secara lisan, ada lagi tulisan, ada lagi gambar. Karena dia di situ lengkap. Ada lisannya bisa kita mendengarkan, ada tulisannya bisa kita membaca, ada gambarnya bisa kita melihat gambar tersebut. Tetapi kalau telepon saja, contohnya Ibu telepon anak-anak kami angkat, kita di situ melakukan komunikasi, itu sudah dikatakan komunikasi secara lisan. Tetapi kalau komunikasi yang Ibu buat itu SMS, Ibu buat lagi chat di situ, Ibu buat Messenger, itu tertulis. Bisa juga dia ada gambarnya. Apabila Ibu sertai teksnya itu Ibu buat dia gambar. Contoh Ibu buat dia kalimatnya, baru Ibu buat di situ gambar emoji. Di situ sudah ada gambar orang yang tersenyum, orang yang ketawa. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lain. Ibu lanjutkan lagi. Dalam beberapa hal, email memang meniru snail mail, meskipun jelas email memiliki banyak kelebihan lain. Ini terlihat jelas pada kemungkinan bentuk komunikasi yang bisa dilakukan dengan email. A. Point to point. Maksudnya adalah pengiriman email langsung ke sebuah alamat tertentu. Di Indonesia terdapat kesepakatan di antara mereka yang sering berkirim email bahwa cara ini dinamakan japri, singkatan dari jalur pribadi. Kata-kata japri Ibu rasa sudah biasa anak kami mendengarnya. Japri itu singkatan jalur pribadi. Kemudian B, Ibu lanjutkan, carbon copy atau CC. Pengertian karbon di sini analog dengan kertas karbon yang digunakan ketika kamu mengetik surat dengan mesin tik atau konvensional, menggunakan kertas karbon untuk mendapatkan salinan dokumen. Ini juga sudah jarang dipergunakan orang, dia menggunakan mesin ketik manual. Mesin ketik manual itu apabila kamu ingin menggandakan atau menduplikatkannya, maka kita harus menggunakan karbon. Di antara kertas yang satu dengan kertas yang lain, contoh, kita membuat di situ rangkap 3. Di antara kertas pertama dengan kertas kedua, kamu harus membuat karbon. Di antara kertas kedua dengan ketiga, di situ juga harus ada kamu buat dia karbonnya. Apabila nanti kamu melakukan pengetikan, berarti sekarang di situ sudah ada 3 rangkap. Yang di atas aslinya, yang kedua dan ketiga dinamakan dia dengan kopiannya. Tapi sekarang menggunakan mesin ketik secara manual itu sudah jarang dipergunakan orang. Ibu dulu waktu SMA masih ada belajar mengetik manual dengan menggunakan mesin ketik. Ibu lanjutkan, maksudnya di situ adalah sebuah email selain ditunjukkan ke sebuah alamat utama, juga dikirim ke tembusan ke alamat lain. Maksudnya adalah sebuah email
selain ditunjukkan ke sebuah alamat utama, juga dikirim ke tembusannya ke alamat lain. Biasanya alamat utama kita tulis pada bagian yang diawali dengan to, sedangkan alamat tembusannya dituliskan pada bagian sisi. Ingat anak-anak kami, bagian to-nya itu bagian utamanya, sedangkan tembusannya kita buat dia pada bagian sisi. C. Blind Carbon Copy atau BCC. Ini adalah variasi dari sisi dengan sisi penerima email yang alamatnya dituliskan pada bagian to oleh si pengirim bisa melihat kepada siapa atau kepada alamat email mana saja email yang diterimanya itu dikirimkan sebagai tembusan. Hal ini terjadi karena ia bisa melihat alamat-alamat tembusan pada bagian sisi emailnya. Terkadang ada saatnya ketika kamu mengirimkan sebuah email kepada seseorang, tetapi kamu tidak ingin orang tersebut tahu bahwa kamu juga mengirimkan tembusannya kepada alamat email orang lain. Untuk itulah digunakan BCC selain to dan CC. Pada Outlook Express versi 5.01 bagian BCC baru bisa tampak bila kita masuk ke sebuah email baru dan mengklik pilihan View dan All Headers. Ibu lanjutkan, Distribution List. Distribution List adalah sebuah cara komunikasi dengan menggunakan email secara satu arah. Biasanya ini dibuat oleh orang yang berkepentingan untuk menyebarluaskan informasi tertentu. Contohnya ada dia pengumuman, berita harian, update mengenai perkembangan suatu proyek, buletin, jurnal, dan sebagainya. Namun tidak mengharapkan adanya respon dari para penerima emailnya. Untuk itu, sebuah alamat tertentu khusus untuk keperluan ini harus dibuat. Bila pengelola distribution list mengirimkan sebuah email ke alamat tersebut, maka alamat itu akan memforward email tadi ke semua alamat email yang menjadi pelanggan atau subscriber dari distribution list. Untuk menjadi pelanggan, para calon pelanggan diminta untuk mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh si pengelola. Ibu rasa sampai di sini materi kita mengenai pertemuan hari ini mengenai email. Kalau ada anak-anak kami yang kurang mengerti atau yang kurang jelas, bisa anak-anak kami mengisinya di kolom komentar. Ibu rasa sampai sekian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.